Yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saking menyesalnya manusia ini ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, syaitan pun berkata, apa kata syaitan? Hai manusia, sesungguhnya aku tidak berdaya untuk memaksamu berbuat sesuai keinginanku, tetapi aku hanya menggodamu saja, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi syaitan itu tidak berdaya juga sebenarnya untuk memaksakan kita sesuai dengan keinginannya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dimulai yang subuh mulia ini sudah banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga inilah kita patut bersyukur kepada Allah. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan masih tercurahnya keselamatan baginda kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Penyesalan itu tidak melihat siapa yang mendapatkannya. Tak kira itu adalah orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Setiap manusia ini ada memiliki rasa penyesalan. Termasuk pun orang-orang Quraisy, termasuk pun orang-orang kafir. Mereka memiliki penyesalan dalam dirinya. Apa penyesalan dalam dirinya orang-orang kafir tersebut? Diriwayatkan dalam surat Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaruu lawlaa nuzzila 'alaihi وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Apa kata orang-orang kafir dalam surat Al-Furqan ini? Kata Allah, diriwayatkan Allah, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad
dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur dan perlahan dan benar. Jika dirujuk ini, orang kafir pernah berkata, mengapa Al-Quran itu diturunkan tidak secara sekaligus? Padahal kalau bisa sekaligus kan tandanya selesai sudah, jelas informasinya. Tetapi kenapa berangsur-angsur? Di sanalah letak penyesalan orang-orang kafir tersebut. Ketika diturunkan Al-Quran, ayat demi ayat, mereka awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka tidak yakin dengan Rasulullah, bahkan menentang Rasulullah. Lalu kata Allah apa? Inilah yang membuktikan keteguhan hati seorang yang beriman tersebut. Jadi dengan kesabaran itu menghindari dari namanya penyesalan. Kenapa seperti itu? Diriwayatkan juga dalam surah Al-Furqan dalam ayat 27 sebelum ayat 32 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Apa kata Allah? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Ini dia. Ternyata yang menyesatkan orang kafir itu bukan dirinya, tetapi godaan syaitan inilah yang menyesatkan, sehingga membuat dirinya menyesal. Yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saking menyesalnya manusia ini, ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, syaitan pun berkata, apa kata syaitan? Hai manusia, sesungguhnya aku tidak berdaya untuk memaksamu berbuat sesuai keinginanku, tetapi aku hanya menggodamu saja, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi syaitan itu tidak berdaya juga sebenarnya untuk memaksakan kita sesuai dengan keinginannya. Makanya di sini dalam Quran surah Al-Furqan ayat 29 ini menyesatkan diri kita itu. Kenapa bisa kita tersesat sehingga timbulnya penyesalan tersebut? Karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Jika kita sudah jauh dari Al-Quran, maka gampanglah setan untuk menggoda kita, membuat kita tersesat dan timbullah penyesalan. Termasuk orang-orang kafir, orang-orang terdahulu. Makanya Al-Quran itu ketika sudah hari kiamat nanti, di akhirat nanti, barulah semua menyesal, termasuk orang-orang Quraisy terdahulu, orang-orang kafir terdahulu. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan secara keseluruhan? Jika diturunkan keseluruhan, mungkin banyak orang-orang yang lebih beriman. Tetapi di sanalah letak Allah menguji, melihat keteguhan hati manusia
hamba-hambanya ketika diturunkan perlahan ayat per ayat sesuai dengan kejadian, sesuai dengan yang kejadian yang akan datang pun Allah turunkan untuk melihat keteguhan hati kita. Ketika hati kita sudah mulai lemah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Bukan hanya umat Islam saja yang menyesal, Bapak dan Ibu, tetapi orang-orang kafir pun menyesal karena dia tidak mau mengikuti Rasulullah, karena dia tidak mau membaca Al-Quran, sehingga dalam dirinya timbullah penyesalan. Dan syaitan pun berlepas tangan kejadian tersebut. Dengan manisnya syaitan berkata, dia tidak mampu memaksakan diri kita. Bayangkan, syaitan saja bilang tidak mampu untuk menyesatkan kita, memaksakan kita. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita yang memampukan syaitan untuk berbuat tidak baik tersebut. Kita yang meyakinkan syaitan untuk melakukan perbuatan jelek tersebut. Syaitan hanya memaksa tersebut, menyuruh saja, memberi godaan saja. Kita yang meyakinkan. Ketika kita sudah mulai merasa tidak yakin, ketika kita sudah merasa sudah mulai lemah, cepat ingat lagi kepada Allah. Ingatlah kembali kepada Allah, dan dalam Quran surat Al-Furqan ini, kembalilah kepada Allah dan ingatlah Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika saat itu tidak memiliki Al-Quran, inilah gunanya hafalan-hafalan Quran yang kita baca sehari-hari. Setiap surat yang kita bacakan itu adalah penenang hati kita. Belum sempurna kita baca Al-Quran tersebut, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad. Banyak cara-cara untuk kita menghindari dari penyesalan tersebut. Banyak cara-cara kita bisa terhindar dari godaan tersebut. Apalagi dengan salawat kepada Nabi. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, malaikat melihat kita, berdoa kepada kita, yaitu dengan salawat, betul-betul salawat, mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Dan Rasulullah pun memandang kita, sehingga apa? Iblis pun dan syaitan pun tidak berani lagi menggoda kita. Inilah yang sebenarnya kaidahnya dalam menghindari penyesalan tersebut. Ada dua benteng dalam diri kita umat Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua salawat Nabi. Kalau kita baca kedua-duanya, kita amalkan kedua-duanya, insya Allah kita terhindar dari godaan syaitan tersebut dan terhindar dari penyesalan. Mari Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika kita sudah tua, tidak ada kata berhenti untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak ada kata malu untuk belajar Al-Quran. Malulah kita masuk neraka. Dan mari juga kita sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak salawat-salawat yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Banyak salawat-salawat yang telah diturunkan oleh ulama-ulama kita. Untuknya apa? Untuk menjaga hati kita selalu tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.